Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me. My name is Singgi Panjali, and then I am study in University Mercubuana. Mercubuana University, oke. Em, ini adalah merupakan salah satu berupa tugas eh, bagi saya dan rekan-rekan untuk membuat sebuah algoritma. Oke, menentukan node-node dan adjacency list, kemudian ada algoritma DFS dan BFS. Oke, semoga ini bisa menjadi video yang baik buat saya dan penonton di rumah. Oke, thank you. Jadi di sini pertama itu kita buat soal pertama itu. Oke. Buatlah grafik short test path algoritma DFS dan BFS. Oke, kalau ini pertama kita buat, kita belum ada datanya. Jadi itu nanti kita buat di akhir. Kita jelaskan di akhir. Kemudian kita menentukan adjacency list. Ya kan? Adjacency list dari berupa data node-node yang sudah diberikan. Kemudian nomor 3, tentukan node-node yang diperoleh untuk masing-masing algoritma, yaitu algoritma BFS dan DFS. Kemudian buatlah PPT, dan ini adalah PPT saya, dan kemudian mempresentasikan dan rekam dan upload ke YouTube. Semoga ini membantu. Oke, yang pertama kita ada sebuah node-node. Ini adalah node unidirectional graph. Oke, langsung aja. Oke, soal yang kedua adalah adjacency list. Adjacency list ini adalah list yang saling berdekatan, yaitu adalah node-node yang saling terhubung dan berdekatan. Misalkan Banjarnegara. Banjarnegara sini. Banjarnegara itu adjacency list-nya siapa aja, node-nya apa aja gitu. Yang terhubung sama dia, sama Banjarnegara adalah Purbalingga dan Wonosobo. Oke, kita lihat. Bener, Purbalingga dan Wonosobo. Pokoknya begitu seterusnya. Misalkan kita random aja nih. Misalkan Semarang. Semarang itu ada tiga node yang di dekatnya dan saling berhubungan. Kendal, Salatiga, Demak. Kita cek. Semarang, Kendal, Salatiga, Demak. Oke, sebelum itu teman-teman, jadi alangkah baiknya nih buat teman-teman. Di sini kan node-node-nya itu ya emang datanya itu emang nggak bakalan teratur gitu kan, namanya juga data, gitu kan, data. Teman-teman untuk membuat adjacency list-nya itu bisa dari atas dulu, terus ke bawah gini, ya kan, terus baru ke sini. Bisa, itu bisa, oke. Kalau mau diurutkan berdasarkan abjad juga bisa, seperti ini. Kan, dari A ke Z. Kan? Lebih rapi, kelihatannya lebih rapi gitu kan. Itu aja sih. Dan untuk adjacency list-nya, ya rekan-rekan ya,
adjacency list-nya itu di sini juga harus urut A ke Z. Nah, karena proses metode dari algoritma DFS dan BFS itu berdasarkan karakter abjad. Jadi A duluan nih, A, B, C, D sampai Z itu berpengaruh. Ya kan? Nah, ini misalkan Purbalingga sama Wonosobo duluan mana? P antara P dan W. Jelas duluan P. Jadi P-nya kita duluin daripada Wonosobo. Oke, gitu. Ini untuk lebih mempermudah dan emang prosesnya seperti itu. Misalkan kita ke Salatiga nih, Salatiga. Boyolali, Semarang, Temanggung. Coba kita cek Salatiga. Salatiga, Boyolali, Semarang, Temanggung. Oke. Jadi udah paham ya teman-teman ya, untuk adjacency list-nya itu adalah node yang saling terhubung dan yang terdekat. Kalau misalkan nggak terhubung, misalkan kayak Rembang dan Purwodadi, ini kan nggak ada hubungannya ya, ya kan? Nggak terhubung gitu, nggak terhubung secara langsung. Ya emang kalau misalkan terhubung sih terhubung, tapi antara node lain gitu. Ini nggak dihitung. Yaitu yang dihitung adalah node antar node, bukan node antarnya antar node gitu, bukan. Node antar node, bukan node antarnya node. Oke. Jadi yang dihitung ini. Ini nggak dihitung. Salah. Ya. Oke. Adjacency list sudah kelar. Kemudian kita ke proses algoritma untuk mencari node-node-nya. Gitu. Yang pertama, kita harus menentukan titik awal node-nya dulu. Titik awal node-nya dulu. Teman-teman bisa pilih mana aja untuk menjadi awal dari node yang akan kalian proses. Bisa Blora, bisa Pemalang, bisa Salatiga, bisa Purwodadi, bisa Kebumen gitu. Bebas mana aja. Nah, kalau di sini saya itu Banjarnegara untuk menjadi node awalnya. Banjarnegara. Banjarnegara mau kita expand. Kita tulis dulu di sini di QEW-nya. By the way, ini QEW ini algoritma BFS Breadth First Search menggunakan metode antrian. Metode antrian. Kan? Antrian. Metode antrian. Metode antrian itu konsepnya first in, first out. First in, first out. Bukan merek HP, bukan. Ini first in, first out. Jadi, yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Gampang lah. First in, first out. Yaitu, kalau bahasa Inggrisnya itu QEW. Yaitu antrian. Oke. Banjarnegara kita tulis di QEW, kemudian Banjarnegaranya kita expand. Banjarnegara ini kita expand. Ya kan? Kita expandnya itu ada ternyata Purbalingga Wonosobo. Purbalingga Wonosobo. Nah, kita tulis. Kenapa di sini Wonosobo Purbalingga, sementara di adjacency list-nya itu Purbalingga Wonosobo. Nah, di algoritma BFS juga berlaku konsep A, Z.
Salah ini ya. Salah. Ini Z, ini salah. A. Itu bagi yang awal dulu, itu bagi yang awal. Oke. Karena proses konsepnya antrian ini yang hasil expandnya nanti tidak bergantung pada abjad A dan Z. Namun hasil expand yang dari adjacency list ini harus sesuai abjad gitu. Misalkan Wonosobo Purbalingga, Wonosobo Purbalingga, Wonosobo Purbalingga, Wonosobo Purbalingga. Di sini Purbalingga Wonosobo dibalik. Iya, karena W-nya dia terakhir, Purbalingganya duluan. Jadi kita proses Purbalingga. Yang paling masuk duluan yang mana? Purbalingga kan? P, hurufnya P, ya kan? P, kita proses duluan, P. Purbalingga, kita expand. Kita expand Purbalingga. Purbalingga kita expand nih. Dapatnya Purwokerto, Pemalang, Wonosobo. Oh, Wonosobo nih. Wonosobo kok bisa di situ, ya kan? Kita cek dulu di adjacency list-nya. Punya si Purbalingga nih, punya si Purbalingga mana nih Purbalingga nih? Nih Purbalingga nih. Ya kan? Purwokerto, Pemalang, Banjarnegara. Langsung aja kita tulis sini, ya kan? Purwokerto, Pemalang, harusnya di sini ada Banjarnegara ya. Banjarnegara. Banjarnegara. Kan? Purwokerto, Pemalang, Banjarnegara. Ya kan? 3. Nah, Wonosobonya kenapa di sini nih? Kan hurufnya W, ya kan? Ya emang hurufnya W, emang bener. Tapi QW ini kan konsepnya antrian. Dia udah antri duluan nih di atas nih. Nah, ya kan? Udah antri duluan dia. Jadi, untuk input di QW ini, ya kan? Yang pertama itu hasil expandnya dulu. Hasil expandnya dulu, oke? Hasil expandnya. Kan hasil Purbalingga yaitu adalah Purwokerto, Pemalang, Banjarnegara. Ya udah kita tulis dulu nih. Purwokerto, Pemalang, Banjarnegara. Udah kita tulis 3 nih. Ya kan? Baru kita masukkan di Wonosobo di sini nih. Set di paling depan dia. Ya karena dia udah antri di sini udah antri. Wonosobo set kita masukin Wonosobo. Ya kan? Terus Banjarnegaranya kok hilang nih di sini nih. Gitu kan? Banjarnegaranya hilang nih di sini nih. Nggak ada. Ya nggak ada karena udah diproses dianya. Jadi dia nggak usah diproses lagi. Nanti ini nggak kelar-kelar nih. Ya kan? Nggak kelar-kelar. Untuk nyari notnya nanti kita nggak kelar-kelar nih. Gitu. Nah, setelah pokoknya kita masukkan dulu nih hasil expand dari notnya gitu. Ya kan? Purwokerto, Pemalang, Banjarnegara. Kita input dulu set, ya kan? Baru kita masukin yang jadi yang terdepan dia, Wonosobo karena emang dia udah antri kan. Terus kita lihat nih, kita cek satu-satu. Purwokerto ada nggak nih? Sini nggak ada. Pemalang ada nggak nih di sini nih? Nggak ada. Begitu Banjarnegara ada kita hapus. Pokoknya yang sudah ada di sini nggak boleh ada di sini lagi, harus udah dihapus. Gitu. Karena dia udah diproses, rekan-rekan, begitu. Next, gitu kan. Contoh
misalkan ada 2 node dalam satu kolom. Jika digabungkan dengan hasil antrian yang ada di atas, iya kan? Oke, gini. Misalkan Purwokerto. Purwokerto itu misalkan sampai sini. Purwokerto, Purwokerto. Kita cari deh di sini deh, Purwokerto. Cilacap, Kebumen, Kroya, Purbalingga, Selawi. Nah, nulisnya tuh dibalik. Selawi, Purbalingga, Kroya, Kebumen, Cilacap. Tuh. Kenapa nggak ditulis lagi di sini? Karena udah ada, jadi nggak perlu ditulis ya, gitu. Jadi Selawi, Kroya, Kebumen, Cilacap. Nah, di sini nih. Nah, di sini nih batasnya. Nah, kalau misalkan di antrian ini nih, di antrian yang atasnya ini nih, ada salah satu node yang sama kayak hasil expandnya si Purwokerto. Nah, gimana tuh caranya? Nah, caranya yang hasil antriannya dihapus. Gitu. Kok kenapa dihapus? Kan dia udah antri dari awal gitu kan. Ya karena antriannya itu udah diambil sama expand. Gitu. Jadi dia udah ke expand. Antriannya ke expand oleh si node-nya tadi. Jadi mau nggak mau kalau misalkan si Pekalongan itu tadi adanya di posisi sini, dikeroyak nih gantinya nih, ya dia mau nggak mau tetap ngantri jadinya, jadi terakhir lagi gitu. Gitu teman-teman ya. Intinya gitu deh pokoknya. Dan set gampang lah ya. Nanti kalau nggak bisa kita sharing bareng-bareng. Nah, misalkan udah sampai terakhir nih di Rembang. Demak dulu, Demak dulu deh, Demak. Demak. Demak, Demak. Di sini Demak nih, D. Kudus, Purwodadi, Semarang. Demak, Kudus, Purwodadi, Semarang. Kudus udah ada, ya kan? Mana Kudus? Kudus udah ada. Purwodadi udah ada. Semarang udah ada. Mana Semarang? Oh, nih udah ada. Udah ada nih. Karena ini udah ada, Demaknya udah habis, expandnya udah keproses semua nih. Kita turunin lah si Rembang. Si Rembang ini nih kita turunin nih. Nah, kita turunin dia ke sini biar diproses karena sudah tidak ada lagi node yang mau diproses gitu. Dan jadilah Rembang di sini. Begitu Rembang sudah di vertex, kita cari lagi nih, nggak apa-apa. Kita pastiin lagi supaya prosesnya selesai hingga akhir. Rembang kita cari adjacency listnya. Rembang, coba Rembang, Blora Kudus. Blora Kudus, Blora. Ini Blora sudah, Kudus sudah. Sip, habis. Karena sudah selesai Rembangnya, maka kita tulis 0. Artinya sudah tidak mempunyai nilai gitu. Sampai sini paham ya rekan-rekan ya? Oke, kita next ke node algoritma. Ini konsepnya antrian, ya kan? Dan dia barisnya itu di kiri semua. Tapi prosesnya berada di kanan. Kebalikannya. Gitu. Nah, DFS ini adalah proses tumpukan. Oke, tumpukan. Tumpukan itu konsepnya, metodenya adalah LIFO. Last in, first out. Last
inverse out. Oke. Artinya adalah yang terakhir masuk, dia yang terakhir keluar. Gitu. Misalkan kayak apa ya? Kayak kita masukkan batu bata, ya kan? Kita tumpuk nih batu bata nih, ya kan? Ya kan, kita tumpuk nih. Ya otomatis ini kita tumpuk yang pertama dong. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin kita numpuknya dari nomor 5, ya kan? Gitu. Nah, karena kita numpuknya yang terakhir adalah 5, otomatis yang kita ambil adalah nomor 5. Gitu. Tapi ada juga game balok yang ngambil-ngambil, yang diambil bagian tengahnya, yaitu emang salah satu jenis tumpukan, tapi itu adalah sebuah game beda dari algoritma depth first search. Oke. Itu udah beda lah, karena dia game, bukan sebuah metode algoritma. So, jika di BFS itu dia semua pada baris di kiri kan, ya kan? Terus prosesnya dimulai dari yang sebelah kanan. Nah, sebaliknya itu di DFS itu barisnya di kanan semua. Nah, yang diprosesnya sebelah kiri semua gitu. Karena dia proses tumpukan. Jadi ditumpuk. Ini yang ditumpuk sama ini, ditumpuk ini sama ini. Ini ditumpuk lagi ini gitu. Jadi tumpukan pertama emang biasanya lama dia keluar ya. Tergantung expand dari node tertentu yang bisa membuat tumpukan itu bisa naik ke tumpukan atas. Oke. Misalkan kita ke Banjarnegara nih awalnya. Oke, Banjarnegara itu adalah node awal yang saya buat untuk memulai proses mencari node-node yang akan menentukan algoritma DFS. Oke, Banjarnegara adalah node awal. Banjarnegara kita input, expand. Kita expand Banjarnegara. Wonosobo, Purbalingga. Oke, Wonosobo, Purbalingga. Di sini kita lihat Wonosobo, Purbalingga. Di sini juga berlaku, yaitu adalah Z to A. No. I'm sorry. A to Z. Oke. A to Z, bukan Z to A. Dia tetap dari abjad yang kecilnya di sebelah kanan, yang kiri itu yang terbesar. Oke, Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga. Kita tulis Wonosobo yang sebelah kiri karena dia emang lebih besar dari Purbalingga. Oke. Wonosobo, Purbalingga. Wonosobo kita expand karena dia yang terbesar dan yang terluar. Ini adalah bagian terdalam. Dan yang di sisi kiri, ini nih adalah bagian terluar yang akan lebih cepat untuk diproses. Begitu. Oke. Wonosobo, karena dia yang terluar, kita proses. Wonosobo kita expand. Wonosobo adjacency list-nya apa? Wonosobo, kita cari. Banjarnegara, Magelang, Temanggung. Tetap kita inputnya dari Temanggung dulu, Magelang, baru Banjarnegara. Jadi Temanggung, Magelang, harusnya di sini ada Banjarnegara, ya kan? Ada, karena udah diproses di awal, jadi nggak usah kita tulis lagi. Nggak usah.
langsung ke Purbalingga gitu. Kita turunin. Begitu seterusnya. Oke. Misalkan kita udah sampai di mana ya? Di Rembang. Kita udah sampai di Rembang nih. Oh, tunggu. Ini ada sedikit. Biasanya ada agak bingung nih. Tetap kayak tadi ada dua not yang sama dalam satu kolom. Oke. Jadi kita tetap ngikut yang nah, gini nih, misalkan yang ini nih. Nih, Purbalingganya. Ini jadi di sini nih. Nah, ini gimana nih kok bisa ceritanya kayak gitu tuh? Purbalingga tuh. Padahal dia harusnya kan kalau secara logika dia itu tumpukan pertama. Kok bisa dia pindah ke jadi tumpukan ke 1, 2, 3, 4. Tumpukan keempat. 1, 2, 3, 4. Kok bisa? Nah, kita cari nih Pemalang. Ke Pekalongan dulu. Pekalongan. 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 Pekalongan itu ada dua. Kendal, Pemalang. Pemalang dulu kita tulis. Pemalang. Kendalnya ada nggak di sini? Udah ada, nggak usah ditulis. Kita turunin yang dari sini. Nih, ada yang dari sini. Karena Pekalongan kan udah kita expand, udah kita proses, jadi langsung kita turunin yang dari sini nih. Demak, Boyolali, Magelang, Purbalingga gitu kan. Nah, Purbalingga. Dah, kita masuk sini deh, Pemalang langsung. Pemalang kan. Pemalang, coba kita cek dulu Pemalang. Pemalang itu ada Pekalongan, Purbalingga, Tegal. Otomatis kita tulis Tegal dulu. Tegal, Purbalingga, Pekalongan. Tegal, Purbalingga, Pekalongan. Pekalongan harusnya ada di sini. Kita lihat ada ternyata Pekalongan nomor urutan ke-6. Pekalongan nggak usah kita tulis, langsung kita turunin. Demak, Boyolali, Magelang, Purbalingga. Harusnya di sini ada Purbalingga ya, kan? Set, kita cari di sini Purbalingga, oke? Harusnya di setelah Magelang Purbalingga kan ya kan? Harusnya Purbalingga nih. Kenapa dia pindah ke jadi tumpukan keempat? Nah, kenapa? Kenapa bisa? Karena expandnya Pemalang ada not Purbalingga. Ada not Purbalingga. Terus kenapa dia pindah? Karena tumpukannya akan menghilang karena pada saat di expand tumpukannya menghilang dan ngikut ke expand gitu. Karena dia tetap memprioritaskan yang di expand. Karena dia proses tumpukan. Ditumpuk Pekalongannya, misalkan gini. Pekalongan nih. Kita tumpuk oleh expandnya Pemalang. Nah, yang harusnya gini kan, nih kita tumpuk. Ya udah, kita tumpuk. Jadi tetap prioritasnya adalah yang penumpuk alias yang expand. Expandnya, oke? Expand. Kalaupun yang di tumpukannya ada not yang sama dengan yang di expand, maka yang tumpukan itu dihapus dan yang berlaku adalah yang di expand karena yang di expand itu adalah prioritas karena dia yang menumpuk tumpukan yang sebelumnya gitu. Oke. Next ya. Sampai sini paham lah. Oke, ini adalah unidirectional graph. Ini adalah urut-urut yang telah saya buat berdasarkan nomor, berdasarkan rute ya yang telah kita dapatkan di algoritma BFS berdasarkan algoritmanya. Oke. Jadi sini udah inilah tadi fungsi kenapa saya nomerin, kenapa saya buat angka karena ya untuk mempermudah
pada saat penomoran di unidirectional grep. Kalau teman-teman nggak mau buat juga no problem, it's okay, nggak ada masalah sih, ini hanya untuk mempermudah saya aja. Oke. Banjarnegara, oke, 1, ya kan, ke Purbalingga 1, kan, keduanya Wonosobo. Oh, kenapa gitu nih? Kenapa nggak dibuat garis putus-putus aja ke sini, ya kan? Bisa, sebenarnya bisa. Hanya saja saya cuma mau memenuhi garis-garis yang udah terhubung ini dengan angka-angka gitu. Biar lebih ini loh dari sini loh gitu. Biar lebih terlihat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Oke. Habis kedua ke Pemalang. Nomor 2 Pemalang sini nih. Oke, Pemalang. Pemalang. Nah, sini nih harusnya. Ini kan? Kenapa lewatnya lewat sini? Kenapa nggak lewatnya lewat sini? Lewat Temanggung, lewat Kendal, lewat Pekalongan, lewat baru habis itu Pemalang. Kenapa coba? Kenapa nggak lewat mereka aja gitu? Kenapa? Karena pada jalur sebelumnya karena sudah dilaluin. Takutnya kalau kita buatnya di mana ya? Di sini 3. Takutnya di note yang ada di sini itu ternyata ada dan itu malah mengganggu. Dan yang emang lebih baik prosesnya adalah kembali ke rute yang sebelumnya dan masuk ke note yang dituju gitu. Jadi balik ke sini, dan ke sini, ke Pemalang gitu. Jadi tidak mengganggu not-not yang lain yang belum kita proses gitu teman-teman. Oke? Jadi kalau misalkan kita langsung buat aja. Kita contohin aja ya. 1. Oke, ini nih. 1, 2, dan 3. 4-nya ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8 loh, 9, ke 10 Boyolali, 11, 12 yang mana nih? Ujung 12, 13 yang mana nih? 13. Oh, 13 di bawah. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 yang mana nih? Wush, jauh. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Inilah kira-kira garis yang akan terjadi jika kita buat garis putus-putus. Kayak gini kurang lebih. Oke, ini udah clear. Nah ini sebenarnya lebih bagus itu adalah algoritma DFS. Itu lebih bagus, lebih tertata, rapi, tersusun, dan teratur. Gitu. Terlihat aja nih. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya kan? 11, tunggu 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, kita langsung aja kita tulis aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 yang mana? 28. Tuh. Jadi dia nggak lompat. Kalian perhatiin deh. Tuh. Kalau BFS itu dia lompat-lompat keluar jalur. Lompat-lompat gitu. Jadi dia itu memaksakan algoritma yang bukan rutenya. Nah, sementara di DFS ini yaitu memaksimalkan rute yang ada dengan baik dan terukur dan terarah teratur gitu. Lebih baik. Ini lebih recommended, lebih bagus. Oke, untuk yang DFS. Nah, di akhir jadi kita ada perbandingan sedikit antara grafik shortest path algoritma DFS dan BFS. Untuk yang orange itu ada BFS dan biru ada DFS. Jadi angka-angka di sini tuh menunjukkan nomor urut dari si node-nya tadi. Misal Kroya. Kroya ternyata nomor urutnya sama antara DFS dan BFS. Sama-sama 13. Oke, kita cari yang lain. Banjarnegara kenapa 0 kita buat? Ya karena dia star ya. Star itu emang biasanya 0 gitu. Kita mulai dengan 1, baru kita 1. Oke, nah satunya DFS ternyata di Wonosobo. Sementara nomor urut satunya di BFS di Oren itu ada di Purbalingga gitu. Nah, yang terakhirnya itu di Rembang. Nomor urut terakhirnya BFS itu ada di Rembang dan DFS-nya itu ada di Cilacap. Gitu. Jadi ini adalah perbandingan dari node yang telah ada dan nomor urut yang telah ada. Jadi perbandingannya sudah kelihatan di sini. Kita buat grafik shortest path algoritma DFS dan BFS. Ini membuktikan bahwa grafiknya DFS lebih baik ya. Karena dia terukur jika dilihat dari unidirectional graph-nya lebih bagus, lebih teratur. Oke. Sekian dari saya, mungkin cukup dari saya. Semoga video ini membantu dan semoga video kedepannya juga lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih. See you next time in next video. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi. Thank you. Dari saya Singgi Panjali mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.